Perkenalkan, nama saya Nirpan Saputra, NIM nomor induk mahasiswa F12170018, Prodi Teknik Mesin. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membuat penjelasan dari awal sampai akhir dalam proyek akhir pembuatan skripsi, yaitu perancangan ulang alat pengupas sabut kelapa dengan penggerak motor listrik 0,18 horsepower. Sebelum alat tersebut dibuat atau jadi sebagai alat tepat guna yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya para petani lokal di bidang pertanian hasil bumi buah kelapa. Pertama yaitu adalah mengidentifikasi semua bahan, komponen rangka dan peralatan berikut dengan elemen-elemen mesin, maka langkah selanjutnya yaitu pemilihan bahan. Di sini saya sedang ada di tempat pemilihan bahan untuk pembuatan rangka komponen utama rancangan ulang alat pengupas sabut kelapa, yaitu pemilihan bahan untuk bagian rangka, besi siku dan plat untuk pembuatan mata pisau. Nah, di sini ada besi siku dan pembuatan mata pisau. Kita cari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemesanan elemen-elemen mesin yang nanti akan dipakai pada saat perancangan ulang pengupas sabut kelapa. Nah, ini pemesanannya baru sampai. Kita buka dulu, kita rapikan. Dalam perancangan ulang alat pengupas sabut kelapa penggerak motor listrik 0,18 horsepower ini harus menggunakan dua bagian penggerak pemutar mata pisau. Jadi di sini saya memesan dan membeli panbel sebagai penggerak motor listrik antara motor listrik yang nantinya dengan puli bagian poros yang nanti akan memutarkan bagian poros ini, dan di sini nanti akan dibuat terdapat beberapa mata pisau yang akan nanti merajam sabut kelapa tersebut. Nah, ini bagian yang memutarkan ini adalah bal bearing. Di sini spesifikasinya 6204. Di video ini saya hanya menjelaskan elemen-elemen apa saja yang ada nanti pada saat perancangan ulang alat pengupas sabut kelapa dengan penggerak motor listrik 0,18 horsepower. Ini adalah motor penggerak bertenaga listrik yang akan digunakan pada saat perancangan ulang alat pengupas sabut kelapa. Nah, dalam video ini akan menjelaskan dimana proses akhir dari pemilihan bahan, yaitu saya sedang ada di tempat penjualan kulir, yaitu baut dan lukus elemen-elemen mesin. Akan menjadi baut 10 dan 12 ini bautnya untuk bagian rangka dan pengencangan sambungan bal join bearing bantalan. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan persiapan peralatan
dan perlengkapan bahan apa saja yang akan digunakan sebelum nanti mulai perakitan. Di mana alat yang akan digunakan yang pertama itu adalah gurinda potong, mesin gurinda duduk. Nah, ini sebagai pemotong bahan dari pembuatan rangka. Nah, ini itu adalah mesin las yang nanti akan digunakan pada saat ulang alat pengupas sabut kelapa. Nah, ini elektroda menggunakan 2,6 atau 260. Ini elektrodanya sebagai penyambung pada saat pembuatan rangka. Nah, di sini ada gurinda tangan. Ini gurinda tangan sebagai memotong dan menghaluskan. Nah, ini mesin bor ini, dan ini mata gurinda potong. Nah, ini sebagai penghalus nanti pada saat proses akhir. Nah, di sini ada obeng dan ada kunci-kunci. Nah, di sini ada palu. Ini mistar gulung. Ini mistar siku dan ini mistar baja. Nah, selanjutnya itu adalah perlengkapan safety atau K3 sebagai untuk melengkapi supaya tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan, antara lain topeng las, ini sarung tangan. Nah, ini ada kacamata bening dan kacamata las pada saat membantu proses pengerjaan, ada masker dan ada sepatu safety. Nah, perlengkapan tambahannya itu adalah koas. Perlengkapan alat tambahannya itu adalah koas sama alat ini. Nah, selanjutnya bahan yang akan digunakan pertama bagian elemen mesin dulu. Ini ada poros, sudah dipersiapkan dua poros. Nah, ini ada sambungan ulir, mur dan baut. Nah, di sini ada panbel, ada puli dan ada bal bearing. Ke sini, nah ini ada besi siku yang nanti akan digunakan untuk pembuatan rangka 40x40. Nah, ini plat dimana nanti akan digunakan pada saat pembuatan mata pisau. Itu adalah pipa besi dimana nanti di sini terdapat beberapa mata pisau yang terbuat dari plat besi ini. Nah, mungkin hanya itu untuk persiapan dan perlengkapan yang nanti insya Allah akan setelahnya semuanya selesai dipersiapkan perlengkapan apa saja yang digunakan. Mungkin selanjutnya yaitu mulai perakitan dan perancangan ulang alat pengupas sabut kelapa dengan penggerak motor listrik 0,18 horsepower. Terima kasih. Dalam video ini proses pemotongan bahan dan pengukuran bahan yang nantinya lanjut dengan perancangan perakitan. Langkah pertama itu adalah pengukuran, dilanjutkan dengan pemotongan. Dan jangan lupa menggunakan alat safety yaitu masker dan sarung tangan. Lanjut kita dengan pengukuran. Ini pakai masker. Langsung saja ini pengukuran untuk tinggi itu kita ambil 70. Nah, ini udah 70. Untuk tinggi ini kita membutuhkan 4 yang ukurannya itu 70 cm sama dengan 700 mm. Langsung kita potong. Nah, setelah terpotong, potong seperti ini, panjangnya kita ukur kembali itu
70, pas 70, dan potong sebanyak 4 batang. Setelah memotong 4 bagian, di mana ukurannya 700 mm, ini untuk bagian rangka, bagian tinggi rangka. Nah, ini udah terpotong 4, jadi kita pisahkan dulu. Setelah kita pisahkan, setelahnya lanjut kita pakai ukuran untuk bagian panjang, yaitu ukurannya 60. Nah, jadi ukurannya ini. Ini 4 batang. Setelah itu mari kita potong. Potongan selesai, setelahnya mendapatkan 4 batang yang berukuran 600 mm atau 60 cm untuk bagian panjang. Selanjutnya itu adalah pengukuran dan pemotongan terakhir untuk bagian lebar alat tersebut, yaitu 50. Kita ukur. Setelah pengukuran besar, langsung kita pemotongan. Sudah dipotong semua. Untuk bagian panjang, bagian tinggi itu ada 4, bagian tinggi 4, ini bagian panjang rangka 4 juga, dan ini untuk bagian lebar rangka. Nah, setelahnya bahan untuk bagian rangka dari perancangan tulang alat pengupas sabut kelapa dengan penggerak motor listrik ini, setelahnya terpotong tinggi 4, panjang 4, dan lebar 4, ukuran masing-masing. Kalau untuk tinggi itu 70, untuk panjang itu 60, dan lebar 50. Selanjutnya itu adalah perakitan atau penyambungan dengan menggunakan las listrik. Langkah selanjutnya, setelahnya kita pemotongan bahan, lalu kita pengurangan kolom, di mana pengurangan kolom itu diuntukkan untuk perakitan, pemasangan, penempelan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu pengurangan kolom itu caranya, ambil dulu yang bagian 1 batang 600 mm, bagian panjang dan lebar 500 mm. Nah, kita pengurangan kolom bagian ini. Jadi kayak gini. Sekarang bagian yang 500. Lanjut kita ke pemotongan atau pengurangan kolom yang tadi sudah diukur. Nah, ini menggunakan gerinda tangan. Setelahnya pengurangan kolom, nah ini hasilnya. Selanjutnya kita dengan penyambungan menggunakan mesin las. Nah, nanti sambungnya seperti ini, baru kita las. Nah, alat yang digunakan yaitu ini las listrik 900 watt. Nah, untuk elektrodanya ini
kodenya RD260. Lanjut kita ke pengelasan. Nah, tadi hasil pengelasan ini bagian bawah, dimana tadi pengelasan awal itu mulai dari sini. Nah ini hasil dari bagian dudukan. Yang ini satu untuk dudukan bagian dudukan bal bearing. Di sini nanti terdapat untuk bagian mata pisau, dan ini dudukan untuk bagian motor penggerak. Nah ini bagian hasil dari bagian atas yang sudah dihaluskan juga. Setelah ini lanjut kita ke pemotongan mata pisau dan dudukan mata pisau. Dan bahan untuk dan langsung pemotongan untuk bagian mata pisau. Nah, ini adalah empat bagian untuk satu penggerak. Yang ini 4 lagi dan untuk satu lagi penggerak. Jadi totalnya 8 mata pisau. Nah, selanjutnya di sini ada pipa besi, di mana pipa besi ini nanti akan dipotong 2 bagian. Pipa besi ini fungsinya untuk tempat dudukan mata pisau. Yang tadi yang berjumlah 8, nanti di sini ada 4, di sini juga 4. Nah, selanjutnya kita potong. Hasil dari pemotongan pipa, di mana pipa ini nanti terdapat 4 bagian mata pisau yang nanti akan dilas di sini, bagian sini. Nanti di sini juga terdapat sak sebagai penghubung dari puli ke pandel dan ke poros untuk meranjam sabut kelapa. Kita pisahkan dulu 4 bagian plat untuk bagian mata pisau dan 1 pipa besi, dan di sini juga 4 untuk dan 1 pipa besi. Nah, nanti si plat ini dengan pipa besi ini, nah karena ini sebagai dudukan mata pisau, kita tempel menggunakan las listrik seperti ini sampai terdapat 4 bagian dengan jarak tertentu. Hasil dari pengelasan mata pisau yang sudah dipasang poros atau sap atau axle. Nah, nanti di bagian sini itu akan dielas dan disambung, dan dia akan menempel dengan si poros ini. Nah, untuk ball bearing nanti akan dipasang seperti ini, dan nanti akan ditempelkan ke bagian sini. Nah, jadi ini adalah 2 bagian penggerak mata pisau yang nantinya akan meranjam sabut kelapa. Rangka yang sudah dilas. Nah, nanti ini untuk bagian motor penggerak. Nah, untuk menggerakkan si bagian mata pisau ini. Tahapan terakhir dari perancangan ulang alat pengupas sabut kelapa dengan penggerak motor listrik 0,18 horsepower meliputi perakitan, pengecetan, sama pengujian alat. Nah, tahapan pertama yaitu perakitan. Di sini saya akan menjelaskan perakitan perancangan ulang alat ini berikut dengan fungsi dari bagian-bagian komponen ini. Perakitan pertama yaitu kita pasang bagian cover. Nah, dimana cover ini fungsinya itu jalur pembuangan out dari si sabut kelapa yang sudah diranjam oleh alat tersebut.
Perakitan yang kedua itu adalah bagian sak mata pisau. Nah, di sini terdapat 2 mata pisau. Nah, ini bagian 2 mata pisau yang nantinya akan meranjang kelapa tersebut. Nah, perakitan yang selanjutnya yaitu pemasangan puli, sabuk pi berikut dengan motor listrik. Nah, tahapan terakhirnya itu adalah perakitan bagian penahan dari pada saat proses kerja peranjaman sabut kelapa seperti ini. Contohnya, jadi pada saat mesin ini berputar, nah fungsi dari bagian tuas ini yaitu menahan kelapa ini agar tidak lepas dan sebagai safety agar tidak terjadi resiko yang kita tidak inginkan. Nah, cara kerjanya pada saat mesin ini berputar, panel ini meneruskan putarannya ke bagian puli. Nah, bagian puli dari sap. Nah, si sap ini akan memutarkan bagian mata pisau ini. Nah, nanti si mata pisau ini akan mengupas sabut kelapa. Terima kasih. Nah, ini tahapan dari perakitan. Selanjutnya akan pengecatan dan pengujian alat. Ini video yang terakhir yaitu proses pengujian alat. Ini adalah satu buah kelapanya, mari kita coba. Nah, ini dimasukkan seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti proses seperti ini. Nah, nanti baru kita akan masukkan mesin. Proses pengupasan sudah selesai, maka matikan mesin. Nah, ini adalah hasil dari pengupasan mesin ini. Tinggal walaupun kurang sempurna nanti kita tinggal bersihkan. Nah, nanti tinggal bersihkan. Ini adalah pembuangannya. Nah, nanti pembuangannya akan jatuh ke sini. Ini pembuangannya. Ini hasilnya. Mantap. Setelahnya proses pengupasan sabut kelapa, kita pisahkan kelapanya terlebih dahulu, lalu kita bersihkan kembali alatnya sebagai proses perawatan. Kita bersihkan bagian mata pisau dan pembuangan sabut kelapa. Terima kasih kepada kedua orang tua, terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Magel Anwar, Banten. Terima kasih kepada Ketua Kaprodi Teknik Mesin Universitas Magel Anwar, Banten. Dan terima kasih kepada para pembimbing, para dosen pembimbing, dan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan dimanapun. Terima kasih atas doa, dukungan, pengajaran dan bimbingannya sehingga terlaksananya dan terciptanya alat tepat guna dalam proyek akhir tugas skripsi perancang ulang alat pengupas sabut kelapa dengan penggerak motor listrik 0,18 horsepower yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat para petani lokal penghasil buah kelapa. Saya berharap semoga alat tepat guna yang sobat ini dapat bermanfaat dan berguna dan dapat dijadikan sebagai acuan pembelajaran dan studi bagi kita semua.